Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, apa kabar semuanya? Semoga selalu sehat ya. Pada pagi hari ini, Ibu akan menjelaskan tentang debit dan perbandingan, di mana yang minggu lalu telah dirangkum dalam modul PJJ. Nah, untuk lebih jelasnya, kalian simak penjelasan dari Ibu ya. Nah, di sini bisa dilihat materi tentang debit. Seperti yang biasa kita ketahui, satuan volume itu ada dua, dalam volume meter kubik dan satuan volume dalam liter. Di mana satuan volume dalam meter kubik setiap turun satu tangga dikali 1000. Dan setiap naik satu tangga dibagi 1000 atau bisa dikali dengan 1/1000. Kenapa per 1000? Karena di sini pangkat 3 ya, menandakan dengan 1000. Adapun satuan volume dalam liter, ini seperti biasa, setiap turun satu tangga, dia dikali 10, dan setiap naik satu tangga, dia dibagi 10, atau bisa juga dikali 1/10. Nah, hubungan antara keduanya, antara satuan meter kubik dengan satuan liter, ini bisa dilihat di jembatan satuan kubik dan liter. 1 meter kubik sama dengan 1 kiloliter. 1 desimeter kubik sama dengan 1 liter. Dan 1 sentimeter kubik sama dengan 1 mililiter. Atau bisa juga 1 cc. Itu sama aja ya. Nah, di sini untuk mencari rumus debit, diketahui D sama dengan V per T, itu rumusnya. Di mana D itu debit, V itu volume, dan T itu waktu. Untuk mencari volume, di sini V sama dengan D dikali T. Adapun kalau kalian ingin lebih ingat, kita pakai rumus segitiga ajaib. Nah, di sini ada rumus segitiga ajaib, di mana D sama dengan V per T. Atau T bisa V per D. Tergantung kebutuhan kalian. Ini bisa ditutup salah satunya ketika kalian ingin menentukan rumus yang diperlukan. Nah, kita lanjut ke contoh soal ya. Di sini ada sebuah keran dalam 10 menit dapat mengalirkan air sebanyak 20 liter. Berapa liter per menit debit keran tersebut? Biasakan dalam pengerjaan ada penyelesaian diketahui dan ditanyakan. Diketahui volume 20 liter, waktunya 10 menit, dan ditanyakan berapa debitnya. Maka di sini jawabnya D sama dengan V per T. Atau di sini V-nya 20, T-nya 10. Maka dihasilkan 2 liter per menit. Nah, ini tidak usah diubah lagi ya ke dalam jam maupun detik, karena di soal pun tidak diminta ke dalam jam atau detik. Nah, di sini ada contoh soal, di mana contoh soal ini, bukan contoh soal ya, di sini ada soal, di mana soal ini sudah kalian kerjakan. Nah, kita bahas bersama-sama. Ibu contohkan di nomor 1. Nomor 1, di sini ada dalam 5 menit sebuah keran dapat mengalirkan air sebanyak 250 liter. Berapa liter per menit debit keran tersebut? Nah, sini kita bisa tulis diketahuinya. V sama dengan 250. Kemudian T-nya sama dengan 5. Ditanyakan ya, berapa debitnya? Nah, untuk rumus debit, D sama dengan V per T. Di mana V-nya itu 250 dan T-nya itu 5 per 5. Nah, di sini bisa dihasilkan menjadi 50 ya.
50 liter per menit. Nah, jadi ini bisa langsung gitu. Volumenya 250 liter, waktunya 5 menit. Maka debitnya 50 liter per menit. Nah, sampai sini sudah paham ya? Lanjut kita ke perbandingan. Nah, di sini ada perbandingan. Perbandingan adalah proses membandingkan nilai dari dua besaran sejenis atau bisa juga lebih. Nah, perbandingan ini bentuk sederhana dari suatu pecahan. Jadi perbandingan sama pecahan itu sama ya. Cuman kalau di perbandingan ini kita identik dengan ditulisnya seperti ini. A berbanding B. Atau bisa juga sih A per B memakai garis miring seperti ini. Nah, di sini ada perbandingan senilai. Perbandingan senilai itu perbandingan antara dua atau lebih besaran, di mana jika variabelnya bertambah, maka variabel yang lainnya juga bertambah. Begitupun sebaliknya. Di sini ada contoh pertama, Benny memiliki 50 kelereng, dan Edo memiliki 80 kelereng. Nah, ini sudah merupakan perbandingan. Jadi 50 berbanding 80. Tadi menurut definisi adalah perbandingan itu paling sederhana. Nah, dari 50 dan 80 ini kita bisa sederhanakan lagi. Dari mana sederhanakannya? Kita bisa cari FPB-nya. FPB dari 50 dan FPB dari 80. Nah, kedua-duanya mendapatkan FPB 10 ya. Masing-masing dibagi 10. 50 dibagi 10 hasilnya 5. Dan 80 dibagi 10 hasilnya 8. Kemudian ada contoh 2, perbandingan uang Dayu dan Beni. Perbandingannya 8 berbanding 5. Di sini sudah diketahui uang Beninya 75.000. Yang ditanyakan adalah uang Dayu. Maka bisa didapatkan rumus seperti ini. Uang Dayu sama dengan uang Dayu per uang Beni sama dengan 8 per 5. Uang Dayu karena belum diketahui, maka kita tulis saja uang Dayu. Dan uang Beni sudah diketahui, kita tulis 75.000. Sini perbandingannya 8 per 5. Maka uang Dayu adalah 8 per 5 dikali 75.000. Kenapa ini bisa dikali? Karena ini pindah ruas. Dari ruas kiri pindah ke ruas kanan. Apabila di ruas kiri dia jadi pembagi, maka di ruas kanan dia menjadi pengali. Maka dihasilkan Rp120.000. Nah, di sini kita ambil soal nomor 2 ya, untuk dibahas bersama. Di sini ada umur Bayu 10 tahun. Umur kakek Bayu 55 tahun. Nah, perbandingannya yang ditanyakan. Nah, untuk mencari perbandingan tadi Ibu sudah sebutkan, agar lebih gampang kalian bisa cari FPB. FPB itu adalah faktor persekutuan terbesar. Nah, jadi FPB dari 10 dan 55 yaitu 5. Jadi masing-masing kita bagi 5. 10 bagi 5 hasilnya 2. 55 bagi 5 hasilnya 11. Maka perbandingannya adalah 2 berbanding 11. Oke, sampai sini kalian sudah paham ya? Nah, lanjut ke contoh soal yang ketiga. Di sini ada 3 variabel, 3 perbandingan, yaitu perbandingan umur Rara, Riri, dan Rere. Perbandingannya adalah 2, 3, dan 4. Jumlah umur mereka 18 tahun. Berapa umur masing-masing? Nah, di sini agar kalian lebih mudah, kalian bisa membuat tabelnya seperti ini. Ditulis perbandingannya berapa? Si Rara 2, Riri 3, Rere 4. Kemudian kita jumlahkan nih, jumlah perbandingannya totalnya 9. Kemudian umurnya karena belum diketahui, maka bisa ditulis di sini dengan tanda tanya. Kemudian jumlahnya karena sudah diketahui dituliskan 18 tahun. Nah, di sini rumusnya sama seperti uang Dayu dan uang Beni tadi. Di sini umur Rara
Ini total umur. Umurnya Rara perbandingannya 2 dan umurnya totalnya 9. Jadi 2/9. Sini umur Rara belum diketahui ya. Nah, terus total umurnya tadi 18 jumlahnya. Kemudian bisa diketahui di sini umur Rara, jadi 2/9 dikali 18 menghasilkan 4 tahun. Ini cara pengerjaannya sama ya, seperti yang sebelumnya. Jadi dihasilkan 4 tahun, 6 tahun, dan 8 tahun. Nah, di sini ada soal juga ini sudah kalian kerjakan di minggu lalu. Di sini Ibu akan membahas nomor 3. Di sini ada segitiga ABC memiliki sudut A, sudut B, dan C masing-masing. Belum diketahui nih sudutnya. Tapi dari sudut ini sudah diketahui jumlah sudutnya 180 derajat karena membentuk segitiga. Nah, perbandingan sudutnya 2:3:4. Maka cara pengerjaannya sama seperti tadi ya. Kita di sini ada A 2, B 3, dan C 4. Nah, kita cari sudut A dulu ya. Ini kita totalkan, hasilnya 9. Nah, dari sini, dari ketiga ini sudah diketahui jumlah sudutnya 180 derajat. Maka kita bisa cari sudut A sama dengan 2/9 dikali 180. Ini bisa kita bagi hasilnya 20. Maka sudut A diperoleh 40 derajat ya. 40 derajat. Kemudian sudut B sama 3/9 dikali 180. Nah, ini hasilnya 60. Dan sudut C di sini ada 4/9 dikali 180. Maka hasilnya 80. Nah, dari ketiga sudut ini kita sudah mengetahui sudut A besarnya 40 derajat, sudut P 60 derajat, dan sudut C 80 derajat. Maka totalnya keseluruhannya menghasilkan 180 derajat. Nah, mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Untuk lebih jelasnya kalian boleh bertanya ya apabila masih belum paham atau kurang paham. Mungkin itu saja yang dapat Ibu jelaskan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.